Kami di sini dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya Anggi Putri Arfianti, NIM 36. saya Muhammad Afiq Abisarbar, NIM 06. Saya Fika Fitri Amaliati, NIM 022. Saya Dijila Paramita Madinah, NIM 02. Kami di sini akan menjelaskan makalah kami dengan judul merefleksikan kemujizatan Al-Quran dalam ilmu biologi. Simak baik-baik ya. Saya akan menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran dalam ilmu biologi dengan tema air sebagai sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa air adalah dasar dari semua sumber kehidupan di bumi. Dari sisi biologi, fakta ini sangat sesuai dengan pengetahuan modern bahwa semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan tersusun dari 60-90% air. Air berperan penting dalam setiap proses biologis seperti mengangkut zat gizi, menjaga suhu tubuh, menjadi media reaksi kimia, dan mempertahankan bentuk sel. Tanpa air, sel air tidak dapat berfungsi dan kehidupan akan berhenti. Artinya, Al-Quran telah menjelaskan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, jauh sebelum sains modern menemukan bahwa air adalah komponen utama dalam kehidupan. Dari ayat dan pengetahuan biologi ini, kita bisa menyadari bahwa yang pertama, Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk ibadah, tapi juga sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, Allah menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya melalui air yang tampak sederhana namun menjadi penopang kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Ketiga, sebagai manusia, kita seharusnya mensyukuri nikmat air dan menjaga kelestariannya, karena tanpanya maka tidak ada kehidupan. Untuk merefleksikan mukjizat Al-Quran yang relevan dengan biologi, salah satunya adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 10 dan 11. Dalam ayat 10 ini menjelaskan bahwa Allah menurunkan air dari langit. Air ini dapat untuk minuman manusia dan menumbuhkan makanan untuk hewan ternak. Pada ayat 11 ini menjelaskan bahwa dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai tumbuhan seperti anggur, zaitun, dan kurma, dan masih banyak lagi. Dengan demikian, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati merupakan bukti kebesaran Allah. Tetapi kita juga bisa merefleksikan dengan ayat ini bahwa Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk untuk ibadah, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema kemujizatan Al-Quran dalam ilmu biologi yang membahas tentang perkembangan embrio dan fungsionalitas jantung. Berikut penjelasan singkat dari saya. Pendahuluan dari saya yaitu Al-Quran bukan hanya sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung isyarat ilmiah yang selaras dengan penemuan sains modern. Salah satu kemujizatannya yang tampak dalam penjelasan tentang proses penciptaan manusia, embrio, dan fungsi jantung yang dapat diberikan secara ilmiah berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Yang pertama yaitu kemujizatan Al-Quran tentang perkembangan embrio. Di sini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya kemudian kami jadikan air mani yaitu segumpal darah alaqah, lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging mudghah, lalu kami jadikan dari segumpal daging itu tulang belulang, lalu kami balut tulang belulang itu dengan daging. Penjelasan ilmiahnya di sini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu nutfah, yaitu setetes air mani, pembuahan antara sperma dan ovum membentuk zigot. Yang kedua yaitu alaqah, segumpal darah atau sesuatu yang melekat, yaitu embrio menempel pada dinding rahim dan membentuk sistem sirkulasi darah awal. Yang ketiga yaitu mudghah, segumpal daging yang dikunyah. Embrio mulai terbentuk seperti potongan kecil dengan kelekukan mirip bekas gigitan menunjukkan pembentukan organ dasar. Selanjutnya yaitu fakta ilmiahnya yaitu pengetahuan tentang tahap-tahap ini baru dikonfirmasi ke abad ke-20 melalui mikroskop dan studi embriologi modern. Ilmuwan seperti Profesor Keith Elmore, ahli embriologi dari Kanada, menyatakan bahwa deskripsi Al-Quran sangat akurat
dengan perkembangan embrio yang diketahui sains sekarang. Yang kedua yaitu kemujizatan Al-Quran tentang fungsionalitas jantung. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fungsionalitas jantung yaitu Al-Quran surat Al-Hajj ayat 46 yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati atau qalb, yang dengan itu mereka dapat memahami. Penjelasan ilmiahnya, dalam Al-Quran jantung atau qalb sering dikaitkan dengan fungsi kesadaran, pemahaman, dan pengambilan keputusan, bukan sekedar organ fisik pemompa darah. Ilmuwan modern membuktikan bahwa jantung memiliki lebih dari 40.000 neuron atau sel saraf khusus. Jantung memiliki sinyal ke otak yang dapat mempengaruhi emosi, keputusan, dan persepsi seorang. Dengan demikian, penyebutan qalb sebagai pusat pemahaman dalam Al-Quran mencerminkan pengetahuan biologis yang jauh mendahului penemuan sains modern. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kemujizatan Al-Quran dalam ilmu biologi tampak jelas melalui satu, deskripsi tahap perkembangan embrio. Yang kedua, pemahaman tentang fungsi jantung. Bukan hanya sebagai organ sirkulasi, juga memiliki peran dalam sistem saraf dan kesadaran manusia. Kedua, hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah hasil pemikiran manusia sendiri, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pengetahuannya melampaui zaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi kemujizatan Al-Quran dalam ilmu biologi tentang siklus kehidupan dan kematian. Al-Quran menjelaskan bahwa kehidupan dan kematian adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Dalam Quran surat Yasin ayat 12 menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim artinya, dan kami pasti akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami tuliskan apa yang mereka kerjakan, dan kami akan mengumpulkannya dalam suatu yang jelas atau lauhul mahfuz. Dalam ayat ini tidak dijelaskan secara gamblang siklus kehidupan dan kematian tersebut, tetapi ayat tersebut bisa kita refleksikan dalam ilmu biologi. Ilmu biologi yang bisa direfleksikan adalah siklus hidup. Siklus hidup adalah proses yang dialami oleh makhluk hidup dari sejak lahir hingga mati. Siklus hidup ini meliputi perkembangan, pertumbuhan, reproduksi, dan kematian. Integrasi dalam Al-Quran dan ilmu biologi dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah penciptaan manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari air dan tanah, sedangkan ilmu biologi menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari beberapa unsur yang terdapat di bumi. Yang kedua adalah proses kehidupan. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa proses kehidupan adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ilmu biologi menjelaskan bahwa kehidupan adalah proses alami yang terjadi oleh makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah kematian. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kematian adalah bagian dari proses kehidupan. Sedangkan ilmu biologi menjelaskan bahwa kematian adalah proses alami makhluk hidup ketika tubuh tidak lagi bisa mempertahankan fungsi-fungsinya. Dalam kesimpulan, siklus hidup dan mati adalah konsep yang kompleks dan multidimensional yang dapat dipahami dari perspektif agama maupun ilmu pengetahuan. Al-Quran dan ilmu biologi dapat saling melengkapi dalam menjelaskan tentang kehidupan maupun kematian dan memberikan pemahaman yang lebih dalam makna dan tujuan hidup. Oke guys, see you. Sekian penjelasan materi dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.